Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di program 30 hari terapi bersama saya Ahmad Sofyan Hadi. Ini adalah materi ke-6 kalau tidak salah ya. Oke, teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang dari mana bukan ada di mana kita berada. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman semua, ini adalah satu pemaparan seperti GPS, kita tuh ada di titik mana, kemudian mau menuju kemana. Kalau mau menuju kemana, udah jelas, kita ingin mencapai goals-goals kita. Tetapi kemudian kita ada di mana sekarang, kayak gitu ya. Nah, teman-teman semua, pertanyaan-pertanyaan berikut ini atau materi-materi berikut ini akan menjelaskan kepada Anda sebenarnya Anda dari posisinya di mana. Kurang lebih seperti itu. Dan seperti biasa, teman-teman semua, saya dibantu oleh PowerPoint. Oke, sebelumnya, nah ya lupa nih tadi belum disiapin ya. Nah, apakah Anda bisa melihatnya sekarang, teman-teman semua? Oke. Baik, untuk memastikan saya ganti lagi PowerPoint-nya. Nah, ini dia ya. Baik. Nah, teman-teman semua, pernah nggak Anda merasa sangat marah atas apa yang Anda terima dari orang lain atau atas perlakuan orang lain kepada Anda? Anda mengatakan, saya sangat marah karena titik-titik. Oke, baik itu sikap dari anak Anda, dari pasangan Anda, dari teman kerja, dari siapapun, bahkan mungkin dari orang yang tidak dikenali yang ditemukan di jalanan. Pernah seperti itu teman-teman semua? Nah, saya berani memastikan sebenarnya yang membuat Anda marah bukan sebab-sebab tadi. Mereka hanya sebuah pematik, mereka hanya memberi stimulus kecil dan Anda bereaksi dengan marah karena memang itu diprogram oleh Anda sendiri. Sekali lagi, itu diprogram oleh Anda sendiri tanpa disadari. Jadi teman-teman semua, kita ini sebenarnya awalnya polos, tidak mengerti apa-apa. Kemudian ketika terjadi sebuah peristiwa, sebutlah peristiwa itu Anda dihina waktu kecil dulu, kemudian Anda tersugesti bahwa kalau dihina itu harus marah, maka itu menjadi program, saya akan marah ketika dihina. Nah, sugesti itu bisa muncul dari pembicaraan orang dewasa, dari sikap-sikap orang dewasa, sehingga terproyeksikan ke diri sendiri, jadi semacam meniru gitu. Oh, ternyata dia marah karena itu, dia marah karena itu. Oke, saya juga akan menempatkan seperti ini. Kalau dibeginikan, itu saya marah. Oke, nah ditambah dengan kemudian ketika kita mengalami peristiwa berulang-ulang yang sangat tidak menyenangkan, maka akhirnya kita semacam membela diri dengan cara marah dan ternyata ketika kita marah, orang-orang menahan sikapnya menjadi tidak seperti itu lagi, maka kita merasa benar, oh ternyata kalau marah itu dampaknya begini. Sampai kemudian ada kata-kata seperti ini teman-teman semua, kamu tuh harus belajar marah agar dihormati orang lain, tuh, kebayang nggak? Jadi ada satu persepsi bahwa dengan marah, dengan menunjukkan kemarahan, maka kita dihormati oleh orang lain, tidak sadar. Sekali lagi, itu adalah program. Nah, teman-teman semua, dengan kata lain, sebenarnya selain dari marah juga banyak program-program yang tidak kita sadari. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Anda sebenarnya program-program itu apa aja. Teman-teman semua, di sini Anda silahkan tulis, siapkan alat tulisnya, Anda tulis di luar buku kerja, Anda tulis apa sih yang membuat Anda marah. Saya marah bila Anda tulis saja, kemudian saya sedih bila langsung Anda tulis, jangan diedit, jangan dipikirin terlalu lama, langsung saja agar apapun yang terbersit di pikiran itu sebenarnya program Anda gitu kan. Nah, lalu saya takut bila, saya merasa menyesal bila, saya malu bila, saya sakit hati bila, apapun itu. Teman-teman semua, bila Anda belum menemukan jawaban-jawaban, pause dulu video ini, berhenti dulu, lalu Anda silahkan tulis. Oke, jadi Anda boleh berhenti dulu di video ini, tek gitu kan. Oke, lanjut. Nah, teman-teman semua, tanpa disadari sebenarnya ini menjadi program kita. Dulu waktu saya masih ya sebutlah kecil sampai kemudian saya kuliah, saya bilang bahwa saya marah bila dihina. Jadi kalau ada orang yang kemudian tidak sengaja nyenggol saya waktu saya SMA ya, saya nggak marah. Berbeda dengan teman-teman saya ketika mereka jingkrak-jingkrak saat ada musik, ada pegelaran musik di sekolah saya, kesenggol dikit itu jadi keributan. Kalau saya enggak, kenapa? Karena dia nggak sengaja gitu kan. Tapi atau katakanlah ketika saya sedang di pinggir jalan gitu,
ternyata sepatu saya itu kelindes ban mobil. Itu saya nggak marah gitu. Kenapa? Karena saya tahu dia nggak sengaja gitu kan. Tapi ketika misalkan saya merasa dihina atau saya memang terang-terangan dihina sama orang, itu saya bisa marah dulu teman-teman semua. Jadi nggak sadar saya membuat program. Dampaknya apa dari program-program ini? Dampaknya adalah karena saya membuat program saya dihina, maka saya akan marah, kurang lebih seperti itu. Jadi saya marah bila dihina, misalkan itu kemarin ya. Nggak sadar, saya tidak perhatian kepada selain penghinaan. Jadi tadi tuh disenggol dikit, saya mah nggak terlalu peduli. Kata orang, wih Sofyan kok kamu nggak marah? Iya, ngapain marah gitu kan. Atau katakanlah orang nggak sengaja ngedorong saya karena memang dia mau jatuh gitu kan. Karena mau jatuh karena bercanda, mereka tuh di belakang gitu, di zaman sekolah dulu. Itu tidak membuat saya marah juga kayak gitu ya. Atau jangan jauh-jauh deh ya, pernah kejadian teman-teman semua. Saya ditulisin saya orang bodoh katanya. Biasalah di ini ditempel ke sini kan. Saya pun nggak marah. Kenapa? Karena pelakunya disuruh orang lain. Pelakunya disuruh orang lain. Jadi saling ini ya. Jadi saya pikir nggak usah. Tapi sekali lagi ketika saya dihina terang-terangan gitu ya, apalagi dia secara sadar merendahkan saya, itu saya bisa marah. Jadi kepada hal-hal yang tidak membuat saya marah, tidak dihina, itu saya tidak perhatian. Begitu kemudian muncul penghinaan, atensi saya langsung perhatian, bahkan terkesan hiperbola. Saya terlalu berlebihan. Masa dihina gitu aja marahnya besar, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman semua, ketika Anda membuat program, saya marah bila misalkan saya marah bila sesuatu tidak sesuai dengan keinginan saya. Waduh, maka ketika Anda merencanakan sesuatu, lalu di luar perencanaan Anda, di luar kendali Anda, maka Anda jadi perhatian, tapi kemudian jadi punya alasan untuk memanggil si marah itu tanpa disadari. Demikian pula dengan sedih, takut, merasa menyesal, malu, atau sakit hati. Contoh sedih, saya sedih kalau nggak punya uang dulu. Jadi begitu nggak punya uang tuh ada aja langsung si sedih itu pada datang gitu kan. Kayak gitu. Jadi saya berikan atensi ke situ. Sekarang teman-teman semua ketika nggak punya uang itu bahkan saya tidak perhatian lagi. Saya bahkan tidak tahu kalau saya itu nggak punya uang. Kayak gitu. Jadi saya pernah nyetir mobil kemudian masuk ke sebuah kampus di mana itu saya mau ngejemput anak-anak. Begitu saya mau pulang saya baru sadar ternyata saya nggak bawa uang. Nggak bawa uang, nggak ATM tuh nggak ada duitnya juga gitu kan. Akhirnya saya minta ke salah satu teman kenalan di situ, ya untungnya ada. Minta 2.000 dong, saya bilang minta bukan pinjem. Karena kalau pinjem ntar mesti dibayar dan saya bisa lupa, jadi dengan minta aja. Dia bilang oke nih buat keluar. Jadi saya nggak terlalu perhatian gitu. Nah dulu itu perhatian teman-teman semua. Makanya ketika kita bikin program, misalkan saya sedih bila dihina, saya sedih bila disakiti, saya sedih bila tidak berdaya, saya sedih bila banyak hutang. Anda akan perhatian kepada hal-hal itu, memberikan atensi kayak gitu ya. Nah itu adalah program emosi. Jadi siapa yang memprogram? Anda sendiri tanpa disadari kayak gitu. Nah lanjut. Nah termasuk teman-teman semua, ini kebalikannya ya. Anda sekarang tulis. Apa sih yang membuat Anda bahagia, kaya, dicintai, dan berharga? Saya bahagia bila, silakan Anda tulis teman-teman semua. Saya bahagia bila, saya merasa kaya bila, saya merasa dicintai bila, saya merasa berharga bila. Kayak gitu ya. Nah, sampai di sini pause dulu, stop dulu video ini, lalu Anda isi. Nggak usah banyak pikiran, langsung isi saja. Apapun yang muncul di pikiran, langsung tulis karena bisa jadi itu adalah program pikiran Anda. Nah, teman-teman semua, ada orang-orang yang mengatakan, saya bahagia bila keinginan saya terpenuhi. Saya bahagia bila saya banyak uang. Saya bahagia bila macam-macam. Pertanyaannya teman-teman semua, itu sudah terjadi atau belum? Oke, sudah terjadi atau belum? Perhatikan lagi. Saya merasa kaya. Jadi poinnya adalah sudah tercapai atau belum tercapai. Balik lagi ke sini. Saya merasa kaya bila punya income 100 juta per bulan. Wow, di situ saya merasa kaya banget. Pertanyaannya adalah, bila itu sudah terjadi, berarti Anda sekarang merasa kaya. Tapi berbeda ketika misalnya ternyata Anda belum terjadi, income 100 juta per bulan itu belum terjadi. Maka nggak sadar, Anda mengatakan, karena income saya belum 100 juta per bulan, atau bukan 100 juta per bulan, maka saya masih miskin. Nggak sadar. Sehingga Anda merasa miskin.
Demikian pula dengan saya merasa dicintai bila orang-orang memberikan perhatian kepada saya, bila orang-orang sangat perhatian kepada saya, katakanlah begitu. Atau saya merasa dicintai ketika suami saya perhatian. Pertanyaannya, apakah suami Anda perhatian? Enggak, Pak. Dia malah perhatian sama yang lain, gitu kan. Berarti saya merasa dicampakkan. Oke? Atau saya merasa berharga ketika orang lain menghargai saya, ketika mereka memberi hadiah kepada saya. Dan ternyata itu tidak terjadi atau belum terjadi, maka saya merasa rendah. Saya merasa diabaikan. Oke, seperti itu kurang lebih. Nah, dengan kata lain teman-teman semua, ketika apa yang Anda tanpa Anda sadari, Anda memprogram diri Anda, memprogram pikiran Anda bahwa Anda ini orang yang menderita, miskin, dicampakkan atau rendah diri tanpa disadari. Sehingga sebenarnya Anda berkubang atau Anda tenggelam dalam perasaan-perasaan itu. Jauh meninggalkan rasa bahagia, kaya, dicintai, dan berharga. Kayak gitu ya. Jadi ketika seseorang merasa menderita karena saya bahagia bila keinginan saya tercapai dan ternyata keinginan saya banyak tidak tercapai sehingga saya tidak bahagia atau saya menderita, maka pikiran akan mencari alasan. Kenapa ya kayak gitu. Sehingga fokus pikiran kepada program menderita dan dia akan ke sana. Terlepas dari masalah pikiran teman-teman semua, kenyataannya adalah vibrasi dari perasaan itu sendiri itu luar biasa. Kenapa? Karena perasaan nempel di jantung, kalau pikiran nempel di otak. Anda tidak bisa merasakan getaran listrik di kepala Anda, tapi Anda bisa merasakan getaran jantung di dada Anda. Sehingga teman-teman semua, setiap perasaan kita tervibrasikan lewat detak jantung. Anda merasa bahagia, getaran jantungnya berbeda dengan Anda merasa sedih. Oke, sekali lagi getaran jantung ini luar biasa, vibrasinya sangat kuat. Nah, teman-teman semua, Anda sudah tahu sebelumnya bahwa kita berjalan dari masa lalu menuju masa depan. Dari titik yang bernama sekarang, terus berjalan menuju masa depan. Ketika di titik ini kita kemudian merasa tidak layak, merasa tidak berharga, maka perasaan itu mempengaruhi detak jantung kita, dia berdetak dalam irama tertentu, memvibrasikan getarannya hingga jauh. Apa yang dimaksud jauh? Jauh itu artinya terus dibawa menuju sepanjang kita berjalan ke masa depan, bahkan detak jantung itu, vibrasi itu melampaui gerakan kita ke masa depan, melampaui kecepatan kita melalui berjalan dalam garis waktu menuju masa depan. Sehingga sebutlah kita merasa tidak nyaman detik ini, maka di detik-detik selanjutnya, pada saat yang sama itu si rasa tidak nyaman udah nyampe entah untuk besoknya gitu loh. Sehingga pada saat kita nggak nyaman sekarang tuh terus aja nggak nyaman kayak gitu. Nah, dengan kata lain teman-teman semua, pada saat kita merasa tidak nyaman sekarang, maka sebenarnya kita sedang mencetak sebuah jalan ketidaknyamanan. Berbeda ketika kita merasa bahagia sekarang, kita tuh sedang membuat jalan kebahagiaan sekarang. Jadi terus aja kita akan berjalan menuju dalam jalan kebahagiaan itu, menemukan sumber-sumber kebahagiaan gitu. Jadi seolah-olah antara hari ini, antara detik ini dengan masa depan kita itu banyak jalan teman-teman semua. Banyak jalan. Anda boleh milih jalan menderita, jalan tidak berharga, jalan bahagia, jalan merasa kaya, terserah. Kayak gitu. Nah, ketika Anda memvibrasikan perasaan Anda di sekarang, itu udah langsung ada sebuah api terang, kurang lebih kayak ada sebuah cahaya gitu kan ke masa depan menerangi langkah Anda. Kayak gitu ya. Nah, teman-teman semua, terus bagaimana menghilangkan perasaan-perasaan tadi? Perasaan-perasaan tidak layak, tidak berharga, tidak merasa miskin kayak gitu ya. Atau katakanlah saya marah bila gitu kan. Nah, intinya begini teman-teman semua. Proses terapi itu proses mengupas bawang. Yang namanya mengupas bawang nggak instan, bertahap kayak gitu. Cuma bedanya kalau terapi itu dari kalau mengupas bawang dari kulit terluar, kalau terapi kita masuk ke titik yang paling dalam dulu gitu kan. Nanti dikupas ke yang paling luar. Bedanya kayak gitu. Nah, karena ini prosesnya tidak instan dan ini berprosesnya cukup dinamis, saya menyebutnya dinamis
Karena saya juga tidak tahu Anda akan seperti apa, tapi yang udah lumayan dinamis gitu kan. Maka sepanjang proses ini teman-teman semua, kita memang benar-benar butuh konsistensi dan kita akan berlindung kepada Tuhan, kepada Allah, agar Tuhan yang Maha Kuasa, agar Allah yang Maha Kuasa membimbing kita, menemani kita sepanjang melakukan terapi ini. Jadi penting sekali untuk berdoa sebelum terapi. Contoh doanya seperti ini, Anda bisa mengubah sesuai dengan keyakinan Anda. Tapi contohnya seperti ini. Ya Allah, saya berniat melakukan terapi untuk mendekatkan diri kepadamu menjadi ikhlas dalam ibadahku. Maka temanilah hamba sepanjang terapi ini dan mudahkanlah prosesnya. Sesungguhnya engkaulah yang menterapi hamba dan engkaulah maha menjaga. Kayak gitu ya. Jadi benar-benar minta perlindungan kepada Allah. Selanjutnya gimana? Nah, ini teman-teman semua. Ini terapi pertama kali yang perlu Anda lakukan. Jadi sebelum Anda melakukan terapi-terapi yang lain untuk masalah emosi, dasarnya di sini dulu. Kita akan masuk ke inti masalahnya, yaitu bahkan sebelum Anda dilahirkan, sebelum kita dilahirkan. Teman-teman semua, bayangkan seorang ibu sedang hamil atau sedang mengandung, lalu dia mengusap-ngusap perutnya. Bisa jadi ibu itu sedang berdiri, bisa jadi sedang duduk, bisa jadi sedang tertidur, terlentang tidur. Gambar ini hanyalah sebuah ilustrasi. Oke, gambar ini hanya ilustrasi. Jadi Anda bayangkan ada seorang ibu sedang mengandung, dia mengusap-ngusap janinnya. Rasakan sentuhan lembut tangannya, rasakan cinta dan kerinduannya agar bayi ini segera keluar. Dan teman-teman semua, dengarkan dia mengucapkan dengan lembut kepada janinnya. Janin itu siapa? Janin itu adalah Anda. Bayangkan saja. Lalu dia mengucapkan, ibu ini mengucapkan, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Ucapkan melalui bibir Anda berulang kali sampai merasa lega. Nah, kalau seandainya Anda belum lega, ulangi sampai merasa lega. Intinya lega. Intinya plong, dadanya kerasa luas gitu loh, perasaan Anda tuh kayak tenang kayak gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman semua, kalau Anda sudah mencapai sebuah kelegaan, sebuah ketenangan, keplongan, apalagi keplongan. Oke, selanjutnya adalah bayangkan seorang bayi yang baru lahir dengan selamat dan sehat, dan itu adalah Anda di masa lalu. Sambutlah ia dengan penuh bahagia dan ucapkan, aku mengasihimu sayang, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih, berulang kali. Jadi pada kali ini Anda melihat seorang bayi, bisa jadi bayi itu sedang tertidur tenang, bisa jadi bayi itu sedang digendong oleh ayahnya, bisa jadi dipangku oleh dokter, apapun itu, bayangkan saja. Jadi gambar ini hanya ilustrasi, tidak mesti seperti itu. Pak, saya tidak tahu waktu bayi itu saya seperti apa. Cari aja gambar di internet lah ya, kayak saya gitu kan. Ucapkan aku mengasihimu, aku menyesal. Tapi pikiran tahu itu bayi itu adalah Anda. Oke, seperti itu ya. Nah, teman-teman semua, ini tolong diperhatikan. Oke, tolong diperhatikan. Pertama, kalimat Ho'oponopono tadi, apa itu kalimat Ho'oponopono? Kalimat Ho'oponopono adalah mengucapkan aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Oke, jadi kalimat Ho'oponopono tadi seperti itu, ini sebenarnya bisa diganti dengan istighfar. Pak, saya mah nggak mau pakai Ho'oponopono, boleh. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Atau ganti dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dengan tetap membayangkan objek yang saya instruksikan tadi. Dan selain ini bisa mengganti, ini juga bisa menambahkan bahkan. Jadi ucapkan Ho'oponopono dulu, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Begitu emosi memuncak, ganti dengan istighfar berulang kali sampai lega. Setelah lega, ganti dengan sholawat, lalu setelah sholawat, ganti dengan Ho'oponopono lagi. Itu yang saya lakukan. Kayak gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat Anda mau atau sedang melakukan terapi, jangan dianalisa. Apa sih urusannya dengan janin yang masih di dalam perut? Apa sih urusannya dengan bayi yang baru lahir? Nggak usah dianalisa, teman-teman semua. Nggak usah dianalisa. Sebab terapi adalah rilis emosi negatif dan emosi bukanlah logika.
Jadi jangan dianalisa ya. Itu sebenarnya logika-logika itu cenderung mengubur perasaan-perasaan negatif yang kita pendam. Sama seperti permulaan kita mengalami trauma, sangat marah, lalu si pikiran-pikiran memberikan sugesti-sugesti, sebenarnya untuk mengubur rasa marah kita. Misal, ya namanya cowok emang buaya darat, oh iyalah. Oke, karena misalkan sakit hati atas sikap seorang lelaki, yaitu ayahnya yang meninggalkan dia waktu kecil, meninggalkan dia dan keluarga. Oke, jadi sekali lagi jangan dianalisa ya. Yang ketiga teman-teman semua, pada saat Anda mempraktekkan ini, pastikan Anda memang sudah beres baca Al-Baqarah 3 hari. Oke, dan Anda sudah beres dengan taubatnya. Jadi teman-teman semua, kalau misalkan saya kasih gambaran ya, urutannya. Jadi yang pertama teman-teman semua, Anda adalah baca Al-Baqarah, atau kitab suci ya, kitab suci. Oke, tamatkan. Kalau Al-Baqarah tamatkan 3 hari, kalau kitab suci Anda hafal ayat-ayat yang spesial buat Anda selama 3 hari itu Anda hafalkan. Tapi dalam konteks baca Al-Baqarah tamatkan 3 hari. Nah, teman-teman semua, jadi kalau seandainya nih, ini waktu ya, ini garis waktu. Ini misalkan 1 hari. Nah, ini Anda udah tamat nih 3 hari ini. Ini 3 hari udah tamat Al-Baqarah. Nah, lalu pada saat 3 hari berikutnya, Anda yang dilakukan adalah taubat, teman-teman semua. Yang dilakukan adalah taubat. Jadi tulis pengalaman yang Anda anggap dosa, pengalaman yang dianggap dosa. Oke, tulis pengalaman yang dianggap dosa, lalu istighfar satu dulu. Istighfarnya berulang-ulang sampai Anda merasa lega, kayak gitu ya. Nah, di sini berarti Anda istighfar ya, saya kasih kode I aja dulu. Nah, selain itu Anda pun menamatkan Al-Baqarah juga dalam 3 hari ini. Oke, namatin Al-Baqarah juga. Jadi disambil gitu loh. Tapi kalau misalkan 3 hari pertama jangan, Anda fokus aja Al-Baqarah. Tapi begitu 3 hari kedua Anda istighfar dan tamatkan 3 hari lagi. Nah, di titik inilah teman-teman semua, setelah Anda menamatkan 3 hari, Anda boleh gabung lagi dengan apa? Dengan Ho'oponopono yang tadi. Ho'oponopono ibu dan janin. Janin dan bayi yang baru lahir. Jadi di 3 hari kedua itu Anda boleh digabungin ini. Tapi di 3 hari pertama, mesti dengan cara ini dulu, teman-teman. Tamatin 3 hari dulu. Kayak gitu ya. Dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, balik lagi. Nah, jadi sekali lagi, pastikan Anda sudah selesai baca Al-Baqarah, tamatkan 3 hari. Kalau misalkan Anda belum tamat, ini sebagai sebuah pengetahuan saja, tapi jangan dipraktekin dulu. Anda tamatkan dulu 3 hari. Nah, setelah itu Anda praktek juga, ini teman-teman semua, taubatnya, sampai Anda ngerasa rilis. Ingat, yang diingat aja, yang lupa nggak usah. Nah, setelah taubat, baru kemudian praktekkan ini. Kenapa? Karena teman-teman semua, kalau spiritual kita nggak bagus, pertahanan kita itu nggak bagus juga. Jadi emosinya itu balik lagi, bisikannya itu muncul lagi. Kayak gitu ya. Jadi spiritualnya mesti diberesin, hubungan dengan Tuhan dikuatkan. Lanjut teman-teman semua. Nah, balik lagi ke sini. Nah, setelah Anda selesai dengan materi tadi, dengan apa Anda Ho'oponopono, itu lanjutkan ke analisa tanda tangan, yaitu apa? Tanyakan mentor Anda ke admin. Jadi japri adminnya, Mbak, Pak, mohon maaf ini siapa ya mentor saya, kurang lebih seperti itu. Ini nama saya, ini email saya, Anda sebutin ya. Nanti admin akan mencarikan untuk Anda. Setelah itu Anda hubungi si mentornya dan buat janji dengan mentor. Nggak usah maksa harus sekarang gitu. Jadi buat janji aja. Nah, setelah itu ketika janjian, catat penjelasan atau instruksi dari mentor. Kalau saya pribadi, teman-teman semua, itu mengarahkan yang saya mentori itu untuk telepon. Kenapa? Karena bisa interaksi. Tapi kemudian ada juga yang pakai voice note. Oke, ada juga yang pakai WhatsApp. Poinnya adalah dicatat penjelasan itu,
atau instruksi itu dari mentor. Nah, setelah instruksinya Anda kerjakan, karena kan nanti si mentor itu akan ngasih tahu, ini di usia segini nih, atau kejadiannya ini, coba diberesin deh di bagian itu, Ho'oponopono bayangkan ini, kayak gitu ya. Jadi tujuan analisa tanda tangan, Anda dapat gambaran-gambaran apa aja yang mesti Anda bereskan. Karena sebenarnya trauma itu saking numpuknya, kita tuh jadi kayak nggak tahu sebenarnya penyebab trauma kita di mana. Nah, lewat analisa tanda tangan itu terbantu teman-teman semua. Terbantu. Nah, kalau Anda sudah selesai mengerjakan instruksi mentor tadi, laporkan kepada mentor dengan cara bubuhkan tanda tangan yang baru lagi, lalu kirim ke mentor. Nanti mentor juga akan ngasih tahu tuh, oh kurang di sini, oh kurang di situ, coba lakukan ini lagi. Kurang lebih seperti itu. Sampai kemudian Anda benar-benar rilis. Kayak gitu ya. Nah, selain itu juga akan dipandu dengan materi-materi di YouTube ya. Saya akan ngasih tahu kepada Anda, maaf bukan di YouTube, di Zoom meeting rutin setiap hari Sabtu. Kayak gitu ya. Jadi panduannya ke sana. Baik teman-teman semua, rasa-rasanya itu saja materi kali ini. Jadi ini adalah memandu Anda, kita ada di mana dengan cara tadi, dengan cara mengecek saya bahagia bila, kayak gitu ya, program bahagia Anda seperti apa, kemudian program marah Anda seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan merunut dari janin, kemudian menuju kepada Anda lahir, setelah itu analisa tanda tangan. Teman-teman semua, terima kasih sekali atas perhatian Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.